Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil praktikum kami mengenai ciri-ciri makhluk hidup dengan saya sendiri, Juwita Tresya Frantini, dengan NIM 859815444 sebagai ketua kelompok. Kemudian di sebelah saya, Rizkayani dengan NIM 85982983 dan saya Hajrawati dengan nomor induk mahasiswa 859818457. 3 dari UPBJJ Kendari, Salut Rate-Rate, program studi pendidikan guru sekolah dasar. berikut video praktikum kami. Kambing termasuk hewan herbivora yang memakan rumput dan daun-daunan. Kambing bergerak dengan berjalan, berlari, dan melompat. Kambing bernapas menggunakan paru-paru. Untuk bertahan hidup, kambing membutuhkan makanan, air, dan tempat hidup yang sesuai. Kambing tumbuh dari anak kambing menjadi kambing dewasa. Perkembangbiakannya dengan cara melahirkan. Kambing peka terhadap sentuhan dan suara, misalnya akan bereaksi saat dipanggil atau saat ada gangguan di sekitarnya. Sapi merupakan hewan mamalia yang menunjukkan seluruh ciri makhluk hidup. Sapi dapat bergerak dengan berjalan, berlari, dan menggerakkan bagian tubuh seperti ekor dan kepala. Sapi bernapas menggunakan paru-paru dengan menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Sapi membutuhkan makanan berupa rumput, daun, dan air untuk menghasilkan energi. Sapi mengalami pertumbuhan dari anak sapi menjadi sapi dewasa. Perkembangbiakannya dilakukan dengan cara melahirkan atau vivipar. Sapi juga peka terhadap rangsangan, misalnya saat mendengar suara keras, sapi akan terkejut atau menjauh. Ini adalah kucing. Kucing adalah makhluk hidup yang bernafas melalui paru-paru dan memerlukan makanan seperti ikan dan daging. Berkembang biak dengan cara melahirkan dan mengalami pertumbuhan dari anak kucing hingga dewasa. Kucing peka terhadap rangsangan seperti merespon suara, cahaya, sentuhan, dan perubahan lingkungan lainnya. Ayam adalah hewan unggas yang bergerak dengan berjalan, berlari, dan mengepakkan sayap. Ayam bernapas menggunakan paru-paru. Makanan ayam biasanya berupa biji-bijian, jagung, dan serangga kecil. Ayam tumbuh dari anak ayam atau piyik menjadi dewasa. Perkembangbiakannya dilakukan dengan bertelur atau ovipar. Ayam sangat peka terhadap cahaya, suara, dan gerakan di sekitarnya. Jika ada bahaya, ayam akan segera berlari atau terbang pendek untuk menghindar. Bebek memiliki ciri-ciri makhluk hidup yang lengkap. Bebek dapat bergerak dengan berjalan, berenang, dan mengepakkan sayap. Bebek bernapas menggunakan paru-paru. Bebek membutuhkan makanan seperti padi, dedak, cacing, dan air. Bebek tumbuh dari anak bebe menjadi dewasa. Perkembangbiakannya dilakukan dengan bertelur. Bebek juga peka terhadap suara dan perubahan lingkungan. Saat merasa terganggu, bebek biasanya akan bersuara keras atau berpindah tempat. Ini adalah pohon jambu. Pohon jambu juga seperti makhluk hidup lainnya. Ia juga bernafas melalui stomata dan lentisel dan memerlukan makanan, yaitu zat hara dari dalam tanah. Ia tumbuh bertambah besar dan mengalami tahapan perkembangan hingga dewasa yang bisa berbunga dan berbuah. Perkembangbiakan pohon jambu melalui biji dan cangkok dan merespon rangsangan dari lingkungan seperti pertumbuhan yang condong ke arah datangnya cahaya. Pohon pepaya juga menunjukkan semua ciri makhluk hidup. Pepaya tumbuh dari biji menjadi pohon yang tinggi dan menghasilkan buah. Untuk hidup, pepaya memerlukan air, cahaya matahari, udara, dan unsur hara dari tanah. Pepaya bernapas melalui stomata pada daun. Perkembangannya umumnya melalui biji. Pohon pepaya peka terhadap cahaya dan kondisi lingkungan. Jika kekurangan air, daun pepaya akan layu. Tumbuhan ini juga mengeluarkan zat sisa berupa oksigen dan uap air melalui proses transpirasi. Pohon jeruk nipis merupakan tumbuhan yang memiliki ciri-ciri makhluk hidup. Tumbuhan ini tumbuh dari biji atau hasil cangkok hingga menjadi pohon yang besar dan menghasilkan buah. Jeruk nipis membutuhkan air, sinar matahari, udara, dan unsur hara dari tanah untuk hidup.
bernapas melalui stomata pada daun, dan lentisel pada batang. Perkembangbiakannya dapat dilakukan secara generatif melalui biji dan vegetatif melalui cangkok atau stek. Pohon jeruk nipis peka terhadap cahaya karena batang dan daunnya tumbuh mengikuti arah datangnya sinar matahari. Pohon pisang. Pohon pisang juga bernafas melalui stomata dan lentisel. Ia membuat makanan melalui fotosintesis dan berkembang biak melalui tunas. Tunas inilah yang tumbuh menjadi pohon besar dan berbuah. Pohon pisang menanggapi rangsangan dari lingkungan seperti cahaya, suhu, air, dan serangan hama. Putri malu adalah tumbuhan yang sangat mudah diamati ciri kepekaannya terhadap rangsangan. Jika daunnya disentuh, daunnya akan menutup. Jika mendapatkan sentuhan lembut, ia akan menutup sekitar 2-3 detik. Hal ini menunjukkan bahwa putri malu peka terhadap rangsangan sentuhan. Putri malu bernapas melalui stomata yang terdapat pada daun. Tumbuhan ini membutuhkan air, cahaya matahari, udara, dan unsur hara dari tanah untuk melakukan fotosintesis. Putri malu tumbuh dari biji menjadi tanaman dewasa. Perkembangbiakannya dilakukan melalui biji. Tumbuhan ini juga mengeluarkan zat sisa berupa oksigen dan uap air.